tempatnya Pak Nabi, tapi yang Ketempatan. Kenapa ya saya itu? Terus, supaya kita tahu, saya mau berangkat aja lah, saya gitu. Mas Kinkin bisa enggak menyampaikan ini? Mas Kinkin bisa ada waktu enggak? Karena Mas Kinkin malamnya itu ada kegiatan juga. Terus iso bu, terus pokoknya aku nonton ibu. Setelah itu saya itu moga-moga Tuhan ya jangan hujan terus, saya itu gitu. Nggak tahunya Tuhan itu juga menguji saya ya, menguji keluarga saya. Kenapa ya? Mobil itu sudah di tempatnya dari dulu, kok tahu-tahunya itu tadi malamnya itu jam 11 atau jam berapa ya itu, kok ditabrak oleh mobil lain ya. Mungkin depan saya itu kan sering keluar, seringnya itu apa, nyewa Grab itu ya. Nggak tahunya mobil saya itu ditabrak itu sampai apa nih, peo itu. Bisa mangkat apa ora gitu. Nek iso mangkat ngecek wae lah awake dhewe ya Mbak Nini saya. Enggak apa-apa lah. Ya, Mas Kinkinnya pulang. Mas Kinkin nanti kalau pulang jangan malam-malam ya. Nanti mobilnya di apa itu perbaiki, enggak kita dikali-kali salah saya gitu. Sementara saya gitu. Iya Bu gitu. Ya tahunya pulang agak siang. Terus mobilnya diperbaiki sama Mbak Nini, orang dia cerita gitu, bisa enggak saya gitu terus. Setelah itu Tuhan itu baik ya Mbak Nini, saya itu bisa berangkat, saya itu puji Tuhan. Memang Tuhan itu kalau menguji kita itu harus diberikan ketaatan, kesabaran ya, supaya kita itu lebih imannya itu lebih teguh. Karena semuanya itu kan kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu pemelihara. Jadi saya memang benar-benar saya kuatkan hati saya, kuatkan iman saya supaya kita bisa berangkat gitu. Setelah itu dicoba sama Pak Presiden kok mobilnya bisa Bu, ya puji Tuhan saya gitu. Soalnya saya sendiri itu sudah merasa jauh sama Tuhan Mas Kinkin gitu. Setelah saya kecelakaan itu, sini saya sakit dioperasi itu malah Mas aku juga karena itu saya merasa waktu Mas aku juga kok ya karena ya puji Tuhan itu akan mengangkat supaya Pak Agus nggak ada apa-apa saya gitu. Ya saya saja, saya di rumah sakit itu begitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu setia sama kita ya Mas Agus. Ternyata walaupun dioperasi itu ya kita aman-aman saja ya. Karena di tensi itu semua baik, kolesterol baik, gula baik, semua baik, tensinya juga baik 140. Makanya saya terus dioperasi. Gimana, siap enggak? Ya daripada pakai kursi roda, saya dioperasi enggak apa-apa. Saya gitu ya, terus saya dikit, terus saya dioperasi. Ternyata tulang saya itu diambil ya. Ya kemarin tuh saya bilang sama lalu kok tidak dijemur apa saya itu. Ibu kira akhirnya ibu itu bersyukur ya Mbak Nina. Yang penting ibu itu nanti kontrol baik, mengikuti saran dokter gitu. Nah, dokter tuh waktu saya belum kontrol tuh disuruh jalan maju dan mundur lagi maju. Saya telatani ya, walaupun di dalam kamar sama kalau melihat dari jendela tanduranku subur-subur saya senang gitu. Sekelingan tanduran. Iya, saya tanduranku gak subur-subur, saya itu gitu seneng gitu. Ya iya, malah dulu kayaknya nggak nunggu
selang aja tidak mau ember segala saya itu. Pakai ember itu mau hidup itu saya mau jatuh daripada badan kepala saya kena data ya. Enggak kan, saya gampang itu menahan lah. Saya mau berdiri itu nggak bisa. Ditolong sama tetangga itu kaki saya itu sepertinya karat-karat gitu loh. Sebetulnya enggak, tapi rasanya itu seperti karat-karat itu. Terus Mbak Nini telepon sama Mas mungkin, terus saya dibawa ke Puskesmas minta rujukan, tapi Puskesmas mengatakan langsung saja ke ID gitu. Saya di sana terus saya gigit itu terlangsung di kamar. Paginya saya dioperasi, puji Tuhan semuanya lancar karena saya dokternya dulu itu anu ya, umurnya berapa? 77 dok, 77 tapi aman ya Bu, sehat ya Bu, nanti jangan takut ya Bu, dokter yang gemuk itu. Iya dok, saya itu setelah itu pokoknya saya harus aman lah. Setelah saya habis dioperasi itu, dulu waktu operasi sini tulang ini tuh dulu tempatnya itu peteng ya, gelap gitu, jadi saya nggak tahu apa-apa. Tapi setelah operasi ini ruangannya itu terang sekali, seperti apa ya, seperti Cahaya. ya, seperti es itu loh, seperti es itu dingin sekali dan lagi seperti itu putih semua itu. Setelah itu saya setelah dioperasi, karena saya kan puasa dari jam 4 sampai jam berapa gitu, dan saya kan haus. Saya minta minum sama dokter, dok saya haus dok, minta minum. Nggak boleh Bu, nggak boleh minum, nanti setelah ditemukan sana. Setelah itu saya itu muntah, dok saya kok muntah ya, minta pungut, nggak boleh muntah, minta pungut nggak boleh, padahal sini sudah muak sekali. Setelah itu ya saya gimana ya, terus saya di ruang foto itu ya, saya minta suster, saya minta ya minum sedikit saja, nggak boleh mbak, nggak boleh mbak gitu. Setelah itu saya ya anak saya yang baru itu masih ingin saya saat tetepan itu kalau ya, iya anak saya masih mbak Nini itu kan juga menurut saya diminum sedikit saja, waktu itu nggak banyak nanti mentah lagi. Saya minum, setelah minum lega ya, setelah lega itu saya kebelet pipis ya, karena dokternya kalau belum pipis belum bisa minum gitu. Setelah itu saya kebelet pipis, dok saya mau pipis, terus saya dibuat kasih salam itu. Itu ya puji Tuhan, semuanya itu jalan Tuhan itu memang gimana ya, supaya kita itu berpengalaman masalah kedokteran itu, berpengalaman masalah sakit penyakit apa itu. Ya itulah kesaksian saya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi saya, memelihara sampai sekarang saya masih bisa berkomunikasi sama Tuhan. Saya setelah sakit ini, Mbak Nini jangan keluar ya Bu, saya memang patuh ya, saya nggak pernah keluar dari rumah, pintu itu harus ditutup terus gitu. tapi saya tetap saya buka, saya baca Alkitab, saya muji Tuhan. Kalau di rumah yang itu main HP saya itu saya senang. Saya kalau main HP itu politik ya, berita-berita pemerintahan itu saya ya, kalau ya lain-lain enggak, saya itu berita itu pemerintahan itu. Nanti kadang-kadang hanya apa enggak ini bikin
kasih itu kadang-kadang itu menghibur saya. Kalau ada Tuhan Yesus itu ada gambaran itu, nanti ada yang bicara tentang apa, tentang pasal-pasal sama saya baca, saya cari, terus saya baca gitu. Itulah kekuatan iman kita, kekuatan kehidupan kita dengan ada waktu yang kita buka. Puji Tuhan saya, amin. Tuhan memberkati saya, sehat terus, Amin. sembuh selamanya.